Hai teman-teman, sekarang kamu lagi dengerin podcast Telisik Telepon Asik bareng Rizky Irfan. Di episode 3 kali ini, Rizky akan mencoba menelpon teman-teman yang ada di beberapa daerah. Ada 2 daerah ya, bukan beberapa daerah. Ada di 2 daerah. Yang pertama ada di Mamuju dan juga Malang. Kita akan coba langsung telepon teman Rizky yang ada di 2 daerah. Siapakah dia? Kita langsung aja telepon ya. Halo. Halo. Wah, sudah menyambung. Ada suara cewek tapi kayaknya kurang satu nih. Halo. 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 Oke, ada 2. Iya, jadi kali ini masih misterius ya, karena biarin aja teman-teman yang di sana memperkenalkan dirinya sendiri gitu. Oke, silakan perkenalkan diri, dimulai dari wanita dulu mungkin. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Ya, alhamdulillah sore ini ada kesempatan ngobrol. Nah, kali ini mau perkenalan, nama aku Mulan, asal daerahnya dari Lampung. Nah, sekarang lagi penempatan di Malang, Jawa Timur. Sekarang sedang menjadi fasilitator program Anak Indonesia Bersih dan Sehat ya. Ya, di Malang. Siap, lanjut. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Timur Pengembara, asal dari Lampung, dulu kuliah di jurusan Geologi Universitas Lampung. Saat ini sedang tugas sebagai fasilitator penempatan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Oh, Sulawesi Barat ya. Seru banget, sama-sama dulunya dari Lampung, tapi penugasannya sekarang beda. Satu ada di Sulawesi, satu ada di Jawa Timur. Nah, kalian berdua di penempatan ini bulan ke-6, gimana kondisinya? Sehat-sehat semuanya? Ya, alhamdulillah kondisinya sehat ya, cukup baik sih di sini karena udah 6 bulan, jadi udah terbiasa gitu mungkin ya dengan kondisi cuaca yang ada di sini. Alhamdulillah. Wulan gimana Wulan? Sehat-sehat aja di sana di bulan ke-6 ini? Ya, alhamdulillah sehat. Udah bulan ke-6, terus sekarang udah nggak terlalu dingin lagi sih. Oh, awalnya ngerasa dingin gitu ya, karena sebelumnya kayaknya tinggalnya di daerah yang panas. Kalau dari teman-teman nih, kalau dari Timur dan juga dari Wulan, kalau dulu pertama kali ditempatin kan mungkin masih adaptasi gitu kan ya, atau masih PDKT sama orang-orang di sana. Nah, kalau boleh tahu nih, di bulan ke-6 itu ada perubahan apa sih yang terjadi ketika teman-teman ngedampingin warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang sehat dan nyaman? Dimulai dari Timur dulu mungkin bisa cerita. Oke, baik, terima kasih. Untuk perubahan-perubahan yang terjadi di sini tuh cukup banyak ya yang membanggakan gitu. Banyak praktik-praktik baik yang sudah mulai terlihat, bahkan itu sudah mulai dibiasakan gitu. Bukan lagi cuman di hari-hari tertentu, tapi sudah dibiasakan hampir setiap hari. Contohnya kayak cuci tangan pakai sabun, terus mulai anak-anak mulai memilah sampah gitu ya. Jadi kalau dulu awalnya kotak sampahnya itu sudah ada, tapi mereka masih mencampur jenis sampahnya. Sekarang tuh ada beberapa sekolah yang udah cukup baik memilah sampahnya itu benar-benar dipilah gitu, mana yang organik, mana yang anorganik gitu. Itu sih Kak, salah satu contoh yang perubahan yang cukup signifikan ya di sana ya. Jadi dulu memang udah ada sih tempat sampah, tapi mereka belum memilah kayak gitu ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai terlihat memilah. Luar biasa. Dari Wulan, perubahannya apa nih Wulan kalau di Malang? Iya, untuk perubahan sebenarnya kan dari 10 sekolah itu beragam banget. Nah, tapi ini ada satu cerita nih, kalau tadi Bang Timur bilang gitu di Mamuju udah ada kotak sampah tapi belum terpilah. Nah, di Malang ini pernah ada pengalaman ada kotak sampah gitu, tapi buang sampahnya sehalaman sekolah gitu. Nah, ini menjadi tantangan awalnya gitu. Jadi waktu ngeliat tuh ya ampun gitu kan. Nah, tapi lama-lama kita ngobrol ke guru, nah akhirnya sekarang alhamdulillah gitu buang sampahnya udah di kotak sampah, dan bahkan di sekolah itu sekarang sudah terpilah. Nah, itu sih pengalaman perubahan yang cukup berkesan gitu selama 6 bulan ini. Wah, ini jadinya bener-bener perilakunya udah mulai sedikit demi sedikit mengalami perubahan ya. Terlihat di tempat sampahnya di masing-masing sekolah. Meskipun tadi Wulan juga ngomong bakal beragam banget dari 10 sekolah yang berubah, tapi itu yang paling berkesan. Nah, pengen tahu sebenarnya buat Timur dan buat Wulan, perubahan itu kan nggak tiba-tiba terjadi gitu ya.
Gimana sih, boleh nggak diceritain gimana sih pada akhirnya kalian tuh bisa sedikit demi sedikit merubah kebiasaan untuk membuang sampah, nggak cuma membuang sampah tapi memilah sampah? Nah, kalau pas awal itu pastinya kita deketin orang itu ya, deketin atmosfer yang ada di sekolah. Pakai strategi yang formal dulu nih, diajak kumpul, guru, kepala sekolah, gitu, kayak membangun pemahaman mereka gitu tentang pentingnya program, kemudian program baik apa sih yang dibawa dari pendampingan ini, kayak gitu. Nah, di situ mulailah guru-guru tuh kayak sebenarnya tuh tahu, cuma untuk memulainya itu loh yang agak berat. Nah, dari situ didampingi terus, kita selain pertemuan di sekolah juga ke rumah, sambil ngobrol ini itu, kayak gitu, dan masuk ke program, dan akhirnya dicoba terus setiap minggu, diulang-ulang, dan akhirnya ya itulah akhirnya terbentuk kebiasaan baik di sekolah, salah satunya itu. Oke, jadi yang pertama tuh emang harus sadar dulu bahwa butuh berubah gitu ya. Kemudian dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan sepertinya. Mantap. Kalau Timur, ada nggak cerita yang berbeda dari Wulan gitu, cara pendekatannya atau strategi apa yang digunakan hingga akhirnya ternyata sekarang terlihat loh perbedaannya sebelum dan setelah didampingi selama 6 bulan? Kalau sebenarnya hampir ya pendekatannya secara formal dan non formal di luar sekolah gitu, tapi mungkin ada beberapa hal yang agak sedikit beda di sini. Mungkin cara membangun kepercayaan antara aktor yang kita dampingi dengan kami gitu. Jadi selain kita mendampingi, kita juga ikut memberikan contoh nih praktik yang baiknya itu seperti apa, kayak contoh pemilahan sampah. Kami kalau selalu datang ke sekolah, setiap datang ke sekolah itu kayak jadi default hal pertama yang dilihat itu kotak sampahnya dulu gitu. Mereka sudah melakukan pemilahan atau belum gitu. Nah, jadi dari situ mereka jadi percaya bahwa ternyata memang benar ya, ini bukan hal yang biasa, bukan hal yang main-main gitu. Untuk sekedar memilah sampah saja mereka seperhatian ini gitu. Jadi setelah dari situ ya terus timbul mungkin awalnya dari mereka malu dulu kali ya kalau seandainya sampahnya nggak terpilah gitu. Jadi terus lama-lama jadi kebiasaan gitu. Bahkan sampai ke anak-anaknya sekarang tuh udah kalau kami datang kayak mereka udah otomatis liatin kotak sampah dulu gitu. Nah, liatin kotak sampahnya tuh udah terpilah atau belum gitu. Soalnya kalau seandainya belum terpilah, biasanya di kotak sampah kelas berapa itu kami panggil anak-anaknya gitu. Terus yaudah kita coba lihat nih isi kotak sampahnya sudah benar atau belum ya gitu. Tapi kalau ternyata ada sampah yang yang salah milahnya gitu ya, mungkin penempatannya, mereka udah oh iya ini salah Kak gitu. Terus sebaiknya gimana? Mereka udah tahu apa yang harus mereka lakuin gitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya selain mendekati para guru gitu ya, para mitra program, mencontohkan, memberi teladan itu juga penting banget dilakukan oleh fasilitator ya. Betul. Jadi kita seolah-olah konsisten dengan apa yang kita ingin biasakan gitu. Wah, betul. Menarik juga nih selain teladan dan pendekatan gitu ya. Di sana itu Wulan sama Timur melibatkan siapa aja sih untuk membuat sebuah perubahan yang memang ternyata selama 6 bulan ini juga bisa dilihat. Dari Timur dulu mungkin boleh? Iya, kalau untuk di Mamuju ya, jelas karena fokus utama kita awalnya ke sekolah gitu, jadi semua warga sekolahnya dulu nih yang kita deketi, mulai dari kepala sekolah gitu, gurunya, terus staf-stafnya, termasuk sama muridnya gitu. Nah, ya itu tadi kayak kita kasih contoh ke mereka, terus kita dampingi mereka setiap kali ada kegiatan-kegiatan gitu. Selain itu juga ada juga aktor-aktor yang di luar sekolah, tapi tetap ada hubungannya dengan sekolah, kayak komunitas sekolah itu kan cukup erat ya. Itu mereka yang akan menghubungkan antara sekolah dengan orang tua gitu. Itu kita juga rangkul mereka untuk terlibat aktif dalam program ini. Orang tua juga sangat penting, jadi juga kami libatkan di beberapa kegiatan yang berkaitan dengan program. Nah, ada juga kayak puskesmas gitu, terus komunitas-komunitas yang ada di sini, termasuk pemerintah desa gitu. Kami juga libatkan mereka kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang memungkinkan dari pemerintah desa untuk ikut di dalamnya. Oke. Jadi memang melibatkan banyak pihak ya, menjadi satu kunci saling mendukung sebuah kebiasaan yang baru.
Kalau di Malang Betul. gimana Wulan? Iya, kalau di Malang sendiri, aktor utamanya, aktor kuncinya pasti nggak jauh beda lah ya, sama bahkan kepala sekolah, guru gitu, pedagang kantin, siswa, sampai orang tua. Nah, tapi dalam menjalankan program nih kadang kan pasti lo nggak bisa sendiri gitu. Ada hal-hal yang memang aku itu nggak ngerti atau belum ngerti atau nggak paham-paham banget lah kayak gitu. Nah, akhirnya ada beberapa kegiatan yang kita coba kerjasama dengan dinas terkait gitu. Nah, kita udah pernah ke Dinas Lingkungan Hidup gitu untuk pengelolaan sampah. Kemudian pernah juga dari banget ini bahkan kerjasama sama Dinas Pertanian kayak gitu untuk mengadakan penyuluhan pertanian di sekolah kayak gitu. Nah terus untuk komunitas juga masih dicoba terus sih untuk kolaborasi gitu, kalau komunitas lingkungan di Malang. Oke, jadi ini pemerintah juga, warga sekolah, komunitas-komunitas juga diajak berkolaborasi gitu ya. Memang perlu banyak pihak kayaknya yang terlibat di dalam proses ini ya. Nah, pastinya 6 bulan itu kan ada banyak cerita yang mana kadang-kadang sedihnya banyak juga ya. Tapi kadang-kadangnya ada cerita yang membuat kamu tuh gak nyangka, kamu tuh jadi ngerasa bahwa kalau diingat lagi tuh membanggakan gitu. Ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu selama 6 bulan kayak wah ternyata saya bangga dengan cerita ini, saya bangga dengan momentum perubahan ini gitu. Boleh diceritain nggak dari Wulan? Cerita yang paling membanggakan pernah sih ada di suatu sekolah yang sebenarnya anak-anaknya tuh suka banget jajan gitu. Udah suatu hari kita di awal-awal dulu mencoba untuk mengadakan hari bekal gitu, mendekati guru supaya menginisiasi hari bekal. Dan waktu di minggu pertama hari bekal itu, sewaktu dicek anak-anak itu bawa bekalnya nasi, mie instan. Kalau baiknya itu ditambah telur gitu. Nah itu hampir semua satu sekolah itu seperti itu gitu. Nah terus di minggu berikutnya ada peningkatan, nasi sama telur, ada sayurnya sedikit gitu. Nah terus setelah jalan hampir di 6 bulan, di 6 bulan ini, wah ternyata udah luar biasa gitu perubahannya. Anak-anak udah mulai bawa sayur, dan ketika temennya makan sayur, yang temennya nggak bawa sayur gitu dibagi. Dikasih ini, gitu ya? Dikasih gitu Kak. Jadi anak-anak udah mulai terbiasa untuk makan sayur, makan makanan sehat, udah mulai kenal gizi seimbang kayak gitu sih. Wah, luar biasa. Gitu yang awalnya tuh gitu sampai mie. Gak nyangka ya, maksudnya kayak mungkin kita pernah bercita-cita untuk ke arah sana, tapi ternyata nggak nyangka bahwa apa yang sudah kita lakukan itu berdampak sampai segitunya. Oke, kalau dari Mamuju Timur? Oke. Kalau dari Mamuju nih pengalaman yang menurut saya paling membanggakan ya, salah satunya itu perubahan nyata di salah satu sekolah itu tentang kebijakan larangan merokok gitu. Nah, sebenarnya sekolah itu tuh sudah punya kebijakan untuk adanya larangan merokok di kawasan sekolah. Cuman kadang-kadang guru-gurunya sudah menaati itu, tapi ketika ada tamu yang datang gitu, mereka belum tahu peraturan yang ada di situ dan masih merokok di sekolah. Nah, suatu hari pernah ada rapat komite yang ikut melibatkan dari pemerintah desa dan orang tua, salah satunya juga ikut hadir gitu ya. Nah, karena kami sudah berikan edukasi ke anak-anak juga tentang bahayanya merokok, jadi rapat komite itu ada salah satu itu bahkan anggota BPD gitu ya, beliau tuh merokok gitu. Terus anak-anak dengan beraninya itu menegur, bilang, Pak, kan di sekolah tidak boleh merokok gitu. Dan pada saat itu juga bahwa BPD itu langsung terasa kayak senyum kayak aduh aku ditegur anak-anak nih gitu. Akhirnya dari situ langsung beliau matikan rokoknya, dan kebetulan ada Pak Kepala Desa juga di situ yang melihat kejadian itu. Beliau otomatis langsung masukkan ke saku itu rokok dan koreknya. Itu baru jadi selama ya. Jadi selama kita rapat itu alhamdulillah ruangannya tuh bebas dari asap rokok gitu, dan mereka menyadari bahwa ternyata memang ini yang terbaik, dan saya rasa ini yang dibutuhkan
oleh anak-anak gitu di sekolah itu memang tidak boleh melihat contoh yang tidak baik seperti ini. Itu sih Kak yang cukup salah satu yang cukup membanggakan di sini tuh. Menarik banget sih, iya betul-betul. Jadi kita nggak nyangka ya kadang-kadang apa yang kita lakukan tuh menimbulkan atau memunculkan dampak-dampak yang mungkin buat orang lain sih sederhana, tapi buat para pelaku di lapangan ini tuh benar-benar membanggakan karena sebelumnya jauh dari itu dan sekarang perilakunya sudah mendekati yang kita harapkan sama-sama ya. Betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya. Kalau sekarang kan lagi buka pendaftaran nih untuk fasilitator program Anak Indonesia Bersih dan Sehat. Boleh nggak kasih pesan atau testimoni buat mereka-mereka yang lagi dengerin podcast yang kayaknya masih ragu-ragu nih? Daftar enggak? Boleh nggak dikasih testimoni atau dikasih kata-kata semangat gitu ya mungkin ya dari daerah biar kerasa gitu ya. Mulai dari Wulan dulu, boleh? Silakan Wulan. Ya oke deh untuk teman-teman di luar sana yang sekarang mulai pikiran atau mulai baca posternya, mulai udah intip-intip link kayak gitu. Mantapkan hati gitu, jangan ditunda karena aku yakin gitu setiap kalian yang niat mendaftar, apalagi kalau yang udah mulai ngisi ini adalah orang-orang yang punya semangat dan potensi yang besar untuk berbagi kebaikan. Nah, kalau memang kalian punya niat, punya passion di bidang sosial, suka sama anak-anak, suka program pendampingan dan interaksi sama orang banyak, nah aku rasa program ini tuh cocok banget dan kalian akan banyak belajar kayak gitu, dan ini jadi kesempatan banget untuk kalian untuk bisa berperan dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat gitu. Wah, luar biasa. Jangan ragu lagi gitu ya. Kalau kamu mulai ngintip itu artinya kamu punya keinginan untuk berbuat baik dan punya potensinya. Oke, lanjut ke Timor. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih ragu ya kalau mau ikut enggak tuh, kalau dari aku ayo deh beneran ikut deh gitu, gunakan energi yang teman-teman miliki untuk melakukan hal-hal yang baik. Masih banyak kok kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman dikirim ke daerah, dan banyak hal-hal membanggakan, hal-hal yang membahagiakan ketika teman-teman bisa mendampingi setiap perubahan yang terjadi di daerah gitu. Jadi pesanku udah deh, gak usah ragu deh, yuk ikut program ini, dijamin gak disalah. Mantap. Jadi udah nggak usah ragu lagi gitu ya, Timor dan Wulan. Terima kasih banyak Timor dan Wulan atas kesempatannya gitu ya. Lagi di daerah tempatan gitu ya. Mungkin juga sinyalnya juga rada-rada agak sulit nih, tapi sudah menyediakan kesempatan untuk kami bisa ngobrol-ngobrol biar teman-teman yang lain juga tahu cerita dari Wulan dan Timor. Oke, sehat-sehat terus di penempatan Wulan, Timor. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Oke Kak, terima kasih. Ya. Nah, itu tadi obrolan dengan Timor dan Wulan. Buat yang pengen jadi fasilitator, sama seperti mereka menyaksikan dan mendampingi perubahan anak-anak di Indonesia, langsung saja kamu klik di bit.ly/fasilitator JFK 2020. Di situ kamu bisa tahu infonya, sehingga kamu langsung bisa memutuskan untuk mendaftar. Oke, ini akhir dari episode 3. Kita akan bertemu lagi di episode 4 Telisik Telepon Asik bareng Rizky.